风雨花海的撕磨，那是我遗忘的角落。这八荒的规则，看破难说破，无缘若何，复活相生相克。天涯暗自张望，人历历如灰。不为此心悸，被相思夺泪心之内。总有那份情如流水，长如水。大到天地不遂，日夜不退，爱不再卑微。轻描淡写的梦，为你来点缀。不求山盟海誓，做你身旁的花蕾。愿只此一生，各有你的诗碑。枕上柳树梦醒，可缓缓归。Itu. Setiap tahun di saat ini semua burung itu akan datang menari. Kau kira mereka sangat bosan? Kau meminta mereka datang secara khusus. Jadi kau minta mereka datang lebih dekat menari tarian ratusan burung padaku ya? Aku tidak ingin rugi. Bagaimana kau membalasku? Oh, perhitungan sekali. Kan sudah kuajari memasak ikan asam manis. Bagaimana kalau aku menari untukmu? Tarianku juga bagus, bahkan jauh lebih baik dari adikmu Ziha. Aku hanya tidak menari untuk orang lain. Minta mereka menari tarian ratusan burung untukku ya, karena aku tidak pernah melihat ratusan burung menari seperti itu. Ayo, minta mereka menari untukku. Xiaobai, di depan orang lain selalu terlihat sungkan, sangat patuh, sangat berwibawa dan kuno. Tetapi aku tahu sebenarnya kau suka manja. Kau juga pernah sangat sopan padaku, seperti di lembah Brahma dan mimpi Aranjo. Dibandingkan dengan penghindaranmu saat itu, aku lebih suka kau yang sekarang, polos dan suka manja. Inilah kau yang sebenarnya. Miao pernah berkata dalam hatiku ada sebuah lautan bunga, tidak tahu menyembunyikan siapa. Xiaobai, aku tahu dalam lautan bunga itu adalah seekor rubah merah. Meski sekarang bukan hubungan percintaan, tetapi aku selalu memperlakukanmu Ayo, dengan minta khusus. mereka untuk menari tarian itu. Aku ingin sekali melihatnya. Kau jangan mengacuhkan aku. Memang sangat pantas. Kalau begitu, menarilah untukku dulu. Tapi, kan tidak baik membuat mereka menunggu. Bagaimana kalau minta mereka menari dulu untukku, kemudian aku yang menari? Sebagai dewa terhormat, kau mengerti aku kan? Aku hanya mencegah ada yang ingkar janji. Kau pernah berkata, kau akan membalasku dengan tulus. Sekarang tawar-menawar. Di mana ketulusanmu? Karena tidak ada musik, menarinya sebentar saja ya. Jika kau menari, seharusnya menari sampai selesai. Aku mainkan musiknya. Kau bisa memainkan alat itu? Aku tidak pernah tahu. Cara memainkannya, tentu kau tidak tahu. Apakah merasa suamimu
sangat berbakat? Suami. Kata itu keluar dari mulutmu sungguh unik. Tidak, sebutan suami itu memang terasa sangat aneh. Kaisar lebih bagus. Kemari. Hah? Tadi kau memanggilku apa? Pikirkan dengan baik. Aku memanggilmu Kaisar. Aku siapanya kau? Suamiku. Ya, baguslah. Menarilah. Kau sendiri yang ingin menari untukku. Dari tadi tidak ada tarian sedikit pun. Tidak merasa kau menyusahkan? Jelas-jelas dari tadi kau menggangguku. Shobai, aku tidak pernah tahu kau secantik ini. Bukan pemandangan indah. Wajahnya penuh dengan kecantikan. Tapi aku baru menyadarinya sekarang. Wajah cantik ini bisa menggambarkannya dengan kata indah. Apakah tatapannya itu karena aku? Kemari. Kau memintaku ke sana dan memintaku ke sini. Kaisar saja yang ke sini. Kenapa memintaku ke sana? Kemarilah. Jangan memainkan wajahku. Tidak lagi. Sungguh? Sungguh. Aku masih ingin melihat tarian itu. Memang apa bagusnya itu? Istriku lihat aku saja. Asalkan bukan Tonghua yang mengawasinya, orang lain tidak akan sadar dengan batasan yang kubuat. Bagaimana jika Kaisar datang? Bertindaklah di hari pernikahannya. Meski terjadi sesuatu pada suku iblis, dia juga tidak akan bisa maju. Baik. Ne Chuyin, kesabaranku ada batasnya. Jika terjadi kesalahan lagi... Ratu Iblis, tenang saja. Jika kali ini tidak mendapatkan darah air mata, hamba bersedia mati. Jangan bergerak. Tubuhmu baru selesai dibuat. Istirahat saja dengan baik. Ini sudah saatnya. Aku kira perjamuan pernikahan hanya perjamuan biasa, hanya perlu memakai lebih sopan. Tidak sangka begitu formal. Sungguh seperti mimpi. Shobai, aku akan terus menemanimu dalam mimpi ini. Hormat pada Kaisar dan Yang Mulia Fengcu. Hamba tidak ingin mengganggu Anda berdua. Hanya saja harus melaporkan sesuatu. Tidak masalah. Ada apa?
Apa terjadi sesuatu pada Ye Qingti? Yang Mulia Fengju, jangan khawatir. Waktunya sudah tiba. Ye Qingti sudah sadar. Sudah saatnya memberinya kekuatan Anda. Sungguh? Tadinya, aku sudah memastikannya. Bagus sekali. Aku tahu, Yang Mulia Fengju terus mengkhawatirkan Ye Qingti. Jadi aku datang melaporkan. Terima kasih pemimpin Nerakasi. Yang Mulia Fengju tidak perlu sungkan. Jika lebih cepat memberinya kekuatan, maka dia bisa segera mulai berlatih. Dengan begitu, bisa lebih cepat membersihkan diri. Menjadi dewa. Baik, aku akan ke sana. Padanya sekarang? Kau sendiri yang memberikannya? Dia meninggal karena aku. Hal kecil ini bisa kulakukan untuknya. Tidak bisa. Maaf tiba-tiba datang. Aku kurang sopan. Lebih baik aku kembali melihat keadaan tubuh Ye Qingti agar tidak bermasalah saat menjadi dewa. Kaisar, Yang Mulia Fengju, aku pamit dulu. Ye Qingti pernah menyelamatkanku. Kalau aku tidak memberinya kekuatan, siapa lagi yang bisa? Xiaobai, kau sudah memberi Ye Qingti tubuh baru. Jadi hutang budimu sudah terbalas. Tapi aku hanya membalas setengah. Kaisar, apa karena terlalu menyukaiku hingga mendengar aku akan memberi kekuatan pada pria lain, kau jadi cemburu ya? Kau hanya berumur puluhan ribu tahun. Kekuatanmu juga tidak banyak. Jika memberikan setengah, kedepannya jika aku tidak ada di sampingmu, bagaimana kau bisa melewati ujian naik peringkat dewa? Ternyata hanya karena kekuatanku tidak cukup. Lagi pula, meski aku akan meningkatkan peringkat, itu harus puluhan ribu tahun lagi. Bukannya tadi kau bilang kau akan bersamaku selamanya. Kenapa tiba-tiba kau akan pergi? Benar. Aku pasti akan berada di sampingmu. Jika begitu, maka biarkan aku memberikan kekuatanku padanya. Kaisar, mana mungkin kau memberikan kekuatanmu? Semua tindakanmu itu melibatkan keseimbangan dunia. Kau harus memberikan setengah kekuatanmu. Jika aku hanya perlu sedikit, tidak masalah. Jangan, tidak bisa, Kaisar. Aku tahu demi kebaikanku, tapi Ye Qingti pernah menolong nyawaku. Meski aku tidak membalas budi, tetapi aku bisa menolong nyawanya. Dan itu janjiku padanya. Kalau sampai Kaisar yang melakukannya untukku, maka bagaimana nanti rakyatku bisa percaya padaku? Xiaobai, Kaisar, aku adalah Dewi Agung Qingzhou. Bukan wanita yang semua hal perlu Kaisar lindungi. aku tahu. Kau selalu yang terbaik. Aku tidak akan bisa tanpamu. Tunggu sampai setelah menikah. Aku akan menemanimu. Sekarang kita pergi bersama? Didihkan dengan minyak panas dan kecilkan api sampai meresap. Kemudian tambahkan bunga hujan. Didihkan dengan minyak panas. Kecilkan api sampai meresap. Tetapi aroma terakhir adalah bunga hujan. Iya. Kedepannya memasak di istana Taichung. Lakukan sesuai langkahmu. Cobalah. Chonglin, ada apa? Kaisar, ada sesuatu yang perlu Anda lihat.
Banyak hal untuk pernikahan. Aku selesaikan dulu. Untung pernikahan hanya sekali. Tunggulah aku kembali ya. Sungguh mirip dengan gayaku. Satu kebiasaan Qingqiu, malam sebelum menikah, pengantin pria dan wanita tidak boleh bertemu. Jadi, kumasakan sup pemulih untukmu. Dari awal sudah ingin memulihkanmu. Minum selagi panas ya. Kemari, Xiaobai. Kenapa? Setelah besok, kita akan bersama selamanya. Setelah besok, setiap hari akan kumasakan makanan enak. Kita tidak akan pernah terpisah. Besok kau akan menikah dengan Kaisar. Aturan yang pernah aku ingatkan padamu. Apakah kau masih ingat? Aturan itu sangat rumit dan juga merepotkan. Aku sudah mengatakannya pada Dewa Chonglin, hilangkan yang tidak perlu. Apa? Bukankah ini sembarangan? Masalah pernikahan bukan hal yang mudah untuk dihilangkan. Ayah, upacara pernikahan kan hanya sebuah proses. Kaisar pernah bilang dia tidak akan meninggalkanku, semua sesuai keinginanku. Kaisar berkata seperti itu? Tentu saja. Dia memang menepati janji. Meski begitu, 9 alam semesta tidak seperti Qingqiu. Kedepannya harus tahu membawa diri. Tidak boleh senakal seperti saat di Qingqiu. Kau mengerti? Xiaoqi mengerti. Kalau ada aturan yang tidak ku mengerti, aku akan bertanya pada Dewa Chonglin. Ayah tenang saja. Ayah, aku pamit dulu ya. Masih banyak pekerjaan yang perlu kuselesaikan. Kenapa buru-buru? Ayah, ada apa? Xiaoqiu, kau sudah dewasa. Sebentar lagi akan jadi istri orang. Ayah, aku kan hanya menikah saja. Lagi pula, aku akan sering kembali mengunjungi ayah dan ibu. Lagi pula, Kaisar bisa jurus menembus awan. Dari 9 alam semesta ke Qingqiu kan hanya sekejap saja. Ayah, tidak perlu bersedih. Kau sudah menjadi istri dan Dewi Agung masih seperti anak-anak. Meski aku menjadi istri orang, aku kan tetap anak ayah. Kedepannya, jika Kaisar mengecewakanmu, Ayah, Kaisar sangat baik padaku. Ayah tenang saja ya. Aku akan sangat baik. Dia berkata harus menemui Anda, memintaku menyampaikan dengan ini. Dia berkata setelah melihat ini pasti menemuinya.
Anda tetap datang. Peninggalan ayahmu, simpanlah. Sebelum meninggal, ayah pernah memohon kepada guru. Guru, ini tempat ayahku meninggal. Aku mohon pada Anda. Bisakah berikan satu kesempatan lagi? Meski seumur hidup aku menjadi pelayan rendahan di kediamanmu, aku juga bersedia mengabdi kepadamu. Berharap guru melihat jasa ayahku. Tolong kasihani aku. Biarkan aku berada di samping guru. Sebelum ayahmu meninggal, memintaku menjagamu. Tetapi, aku tidak suka menjaga orang yang berpikir banyak padaku. Baiklah. Aku akan menagih janji guru kepada ayahku. Dengan sirip naga, peninggalan dari ayahku. Saya ingin Anda membalas budi ayah. Aku ingin Anda menceraikan istri Anda. Posisi istri kaisar selamanya kosong. Selamanya tidak menikah. Ayahmu pasti tidak menyangka kau menagih janjiku pada ayahmu seperti ini. Waktu apa sekarang? Setengah jam lagi waktu yang ditentukan akan tiba. Kau bawakan buku aturan, biar ku pelajari ulang. Baik. Yang mulia. Chonglin, kemana Kaisar? Chonglin tidak tahu. Tetapi yang mulia jangan khawatir. Kaisar pasti tertunda untuk sementara. Maafkan Chonglin Lancang, jika Kaisar tidak bisa datang, bagaimana jika menjadikan perjamuan hari ini menjadi perjamuan perayaan biasa? Sebenarnya aku tidak keberatan. Hanya saja ayah dan ibuku datang hari ini. Mereka sudah merencanakan ingin menjadikan perjamuan ini sebagai perjamuan pernikahan. Kalau Kaisar tidak muncul, mereka pasti sedih sekali. Yang mulia, saat membagikan undangan, mengatakan perjamuan ini adalah perjamuan keluarga. Tentang bagaimana perjamuan keluarga, semua dewa tidak tahu. Menjadikannya sebagai perjamuan biasa, agar bisa mempertemukan semua dewa, itu juga tidak buruk. Itu juga tidak akan mempermalukan Qingqiu. Ini memang cara bagus. Kaisar selalu tidak suka pertemuan. Meski perayaan untuk dirinya, dia juga tidak pernah muncul. Kalau hari ini tidak muncul, tidak akan dicurigai. Chonglin, kau bisa memikirkan hal ini. Aku sangat berterima kasih. Yang mulia, Kaisar sangat mementingkan perjamuan ini. Jika hari ini tidak bisa datang, pasti ada masalah besar. Kaisar bukan tidak mempedulikan yang mulia. Aku percaya pada Kaisar. Yang mulia, Chonglin sudah lancang. Kaisar menyerahkan hal ini padaku karena percaya padaku. Perubahan apapun, Chonglin akan membantu yang mulia. Chonglin, maaf sudah merepotkan. Kau pergilah. Baik. Wah, Ayo, mari silakan. lama Hey, tidak berjumpa. Apa kabar? Silakan. Iya. Wah,
Anda Wah, baik-baik saja. kita Bagus ya. bertemu di sini. yang datang. Ayo, ayo. Iya, iya. Iya, bagaimana dengan bagian selatan? Ramai sekali. Pasti perjamuannya sudah dimulai. Kaisar, sebenarnya kau di mana? Juer, Ibu, katakan yang sebenarnya. Hari besar begini, mengapa Kaisar tidak datang? Ibu, Kaisar memang ada urusan. Mungkin tiba-tiba terjadi perubahan. Ibu tidak usah khawatir ya. Apa dia mengatakan padamu dia kemana? Karena apa? Kaisar takut aku khawatir. Masalah seperti ini tidak memberitahuku. Tapi lihatlah ibu, Chonglin adalah kepercayaan Kaisar. Masalah selanjutnya, Chonglin sudah mengaturnya, Bu. Pasti atas perintah Kaisar. Jadi, ibu tidak perlu khawatir. Tapi Juer, Ibu, Kaisar hanya terlambat saja. Lagi pula, ini memang hanya perjamuan biasa. Aku sudah menjadi istri Kaisar. Aku juga tidak keberatan dengan hal ini. Tidak sangka Xiao Chu bertindak cepat. Sayangnya, aku tidak bisa ikut merayakannya. Setelah semuanya selesai, kau bisa memberi hadiah pernikahan sebagai seorang teman. Dia akan mentraktirmu minum. Pertemuan kecil antar teman lebih bagus dari perjamuan ini. Benar juga. Saat itu aku akan mengajak Cihang dan aku akan menemaninya kemanapun dia pergi. Kau, setelah semuanya berakhir, ingin melakukan apa? Setelah masalah Miao Lua diselesaikan, masih ada Nie Chuyen. Hubungan antar suku yang retak perlu diperbaiki. Setiap suku kekurangan Tuan Iblis. Aku ingin membangkitkan suku Iblis memilih repot yang cocok. sekali. Jika aku langsung bunuh saja mereka, untuk apa buang waktu? Perkataan apa itu? Xiaoyan, sebagai Tuan Iblis, hal terakhir yang harus kau pelajari adalah mundur demi maju di saat yang lebih baik. Tuan Iblis, Kaisar Tonghua datang. Di mana Kaisar sekarang? Di gerbang suku Iblis. Dan juga Tuan Putri Cihang datang. Jiang juga kembali. Ayo. Ratu Iblis. Ratu Iblis. Kaisar muncul di depan pintu suku Iblis. Hangar. Jiang, mengapa racun musim gugurmu begitu parah? Aku paling benci orang yang terus memaksa, mengancam dengan kematian. Kau benar-benar menyebalkan. Hanya memanfaatkan sirip naga ayahmu. Janjiku memang ada, tetapi janji apa? Hanya aku yang menentukan. Aku menyelamatkanmu, menyembuhkanmu dari racun, dan memberimu keamanan di suku Iblis. Itu sudah membalas budi ayahmu. Mulai sekarang, sirip naga sudah hancur. Setelah ini hidup matimu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tuan Iblis Suyang, dengar perintah. Kaisar. Tarik kembali perintahmu. Perintahkan Tuan Putri Cihang kembali ke suku Iblis. Tidak boleh keluar dari suku Iblis. Apakah ada kata lain? Kaisar, kesalahan apa yang dibuat Cihang sehingga Anda membuat... Apakah ada kata lain? Tidak ada. Hangar. Jiang, Mari. Ayo. Xiao Chu,
Mengapa sampai perjamuan berakhir, Kaisar juga tidak muncul? Sebenarnya ada apa? Ayah, Kaisar terlambat karena ada hal mendesak. Hal mendesak apa yang membuatnya tidak hadir di pernikahan? Ayah, Kaisar memang ada hal yang mendesak. Begini saja, Ayah dan Ibu kembali ke Qingqiu dulu ya. Kalau Kaisar sudah selesai, dia pasti kembali. Aku akan membawa Kaisar pergi ke Qingqiu untuk meminta maaf. Hal yang mendesak itu adalah meninggalkanmu di pernikahan. Malah terus berhubungan dengan Ciheng dari suku iblis. Ciheng? Oh, iya. Aku juga sebenarnya sudah tahu masalah Ciheng. Ciheng terkena racun musim gugur. Selalu meminta Kaisar mengobatinya. Kaisar karena sudah berjanji pada ayahnya. Dia selalu mengasihaninya dan juga menolongnya. Mengasihani? Mengapa ku dengar pagi ini dia memeluk Ciheng dengan begitu bangga keluar dari Gunung Baisiui pergi ke tempat suku iblis? Ku dengar Tuan Putri itu dengan nyamannya dipelukannya tidak terlihat hanya mengasihani. Pria dan wanita semalaman berada di Gunung Baisui. Kau juga tahu kan? Untung saja sekarang penjagaan suku iblis sangat ketat. Kabar tidak gampang disebarkan. Hal yang luar biasa ini hanya bisa dilakukan oleh kaisarmu saja. Jadi tidak banyak yang tahu tentang hal ini. Jika tersebar ke telinga semua orang, mau dikemanakan wajah keluarga baik kita? Sebenarnya memalukan atau tidak bukan yang terpenting. Hanya saja Tong Hua mengecewakanmu. Bagaimana ayah bisa menahannya? Ayah, Ibu, aku ingin mendengar penjelasan Kaisar. Setuju. Ikutlah dengan kami kembali ke Qingqiu. Jika dia ada niat, pasti akan mencarimu ke Qingqiu. Yang mulia. Chong, katakan kalau Kaisar ingin kembali menjelaskan padaku, apa cukup 2 hari? Yang mulia, mohon lihat dari jasa besar Kaisar yang tidak pernah melakukan kesalahan. Yang mulia jangan pergi. Kaisar pasti kembali. Chong, ikut aku ke suku iblis. Aku ingin menanyakannya dengan jelas. Baik. Kaisar, ada yang aneh dengan darah air mata. Mohon Kaisar membantu. Masalah yang terjadi di suku iblis. Aku akan melihatnya. Xiaoyan? Hangar. Pergilah ke kediaman Changling. Jelaskan langsung pada Xiaobai. Setelah aku mengurus darah air mata, akan mencarinya ke sana. Minta dia menungguku. Masalah suku iblis tidak perlu memberitahunya. Jangan membuatnya khawatir. Baik. Jiang, ayo. Xiaoyan,
Ada sebuah tempat persembunyian. Kau bawa Hang Er ke sana dulu. Setelah masalah Xiaolu diselesaikan, baru jemput dia kembali. Kakak. Aku hanya memilikimu. Jika sesuatu terjadi pada suku iblis, aku juga harus meninggalkan penerus pada suku iblis. Xiaoyan, aku serahkan Hang Er padamu. Baik, aku akan segera kembali. Antarkan Cihang ke tempat aman dan memberi kabar ke kediaman Changling. Hanya perlu setengah hari. Kau tetap di samping Kaisar. Baiklah. Berhati-hatilah. Pergilah. Tuan Iblis. Tuan Iblis Suyang, apakah Kaisar ada di suku iblis? Benar. Kaisar, apa dia bersama Cihang? Kaisar sudah mengantar Cihang kembali ke suku iblis. Sekarang harusnya pergi ke daerah terlarang, memeriksa batasan darah air mata. Chonglin, aku tidak ingin lama di suku iblis. Kalau Kaisar sudah di suku iblis, setelah bertemu katakan padanya, aku menunggunya di Qingqiu. Yang Mulia Fengju. Kaisar Tonghu ada di sini. Jika kalian punya keinginan, ada baiknya ditahan dulu. Kau seperti ini masih bisa menjadi Tuan Iblis. Suku iblis semakin lemah. Kaisar, Tuan Iblis Suyang mati mengenaskan. Laut Miawi. Tunggu. Sudah kulihat, Suyang menjaga tempat ini dengan baik. Kau tinggal di sini saja. Tunggu aku menjemputmu. Jika bukan Suyang atau aku yang datang, jangan percaya. Tidak usah pedulikan aku. Xiaoyan, kenapa kau begitu baik padaku? Kau tidak melihat usahaku pada Kaisar. Bagaimana Kaisar melihatku? Wajah Es tidak beruntung. Dia tidak pantas denganmu. Apa hubungannya dengan aku baik padamu? Aku bahkan berlutut mengancamnya atas nama ayahku. Aku begitu merendahkan diri, menjadi orang yang paling kubenci. Mengapa aku menjadi seperti itu? Mengapa aku menjadi orang yang paling kubenci? Sekarang akulah yang mempermalukan suku iblis. Cihang, lihat aku. Aku menyukaimu begitu lama, mengejarmu begitu lama. Kau merasa aku Tuan Iblis yang lemah yang memalukan ya? Bukan. Benar. Kau menyukainya, ingin bersamanya, memikirkan cara mendapatkannya. Apa salahnya? Xiaoyan, aku tidak pantas menerima kebaikanmu. Pantas atau tidak, aku yang memutuskan. Cihang, ada hal yang penting harus kulakukan. Perkataanku sekarang, kau bisa pikirkan dengan baik-baik di sini. Bagaimana kau dan wajah Es itu, kedepannya aku tidak peduli.
Yang kupeduli hanya dirimu. Jika kau tidak senang, hancurkan 9 alam semesta. Aku hanya menyukaimu. Asalkan kau berbalik, aku selalu ada. Meski aku terus tidak sadar, kau juga masih akan terus menunggu. Aku sudah menunggumu puluhan ribu tahun. Ketidaksadaranmu tidak apa-apa bagiku. Kau masih ingat? Dulu kau paling suka puisi yang dibaca di bawah rembulan. Alang-alang menyeluruh, embun putih bagi salju. Orang yang dicintai jauh di sana. Melawan arus, membantu pertumbuhan, mengikuti arus, terbawa dalam air. Menurutmu, apakah akan ada orang yang melawan arus untukku? Tidak peduli dunia akan berubah atau tidak. Orang yang dicintai jauh di sana. Saat kau tidak mendapat jawaban dari Minsu, sekarang kau beritahukan. Ada, aku sudah melakukannya. Saat mengejarmu, memang berbahaya dan jauh. Tapi setiap aku putus asa, selalu mengingat senyumanmu saat pertama kali bertemu. Aku pasti akan melindungimu, agar kau terus tersenyum. Tempat ini sangat aman. Suyang sungguh menyayangimu. Kau beristirahat di sini. Setelah semua berakhir, kita akan bertemu lagi. Xiaoyan, kali ini suku iblis, kakak, dan kau, apakah... Jangan khawatir. Masih ada aku dan kakakmu, tidak akan masalah. Terima kasih. Untuk apa? Sudah aku katakan di pertemuan pertama, aku akan melindungi Tuan Iblis Suyang dan juga Tuan Putri Ciheng. Kau akan baik-baik saja, suku iblis juga. Tunggu sampai aku kembali ya. Xiaoyan, berjanjilah, pulanglah dengan selamat. Aku menunggumu kembali.人间的天。